dari kubur. Manusia yang sudah mati hidup kembali, mana mungkin. Berangkat dari pertanyaan, inilah aku ikut serta dalam ritual penangkapan hantu kuburan Talanggayau, tempat di mana hantu Zakia sering mewujud dan menakut-nakuti warga. Pada suatu hari, Kamis pun 13 Januari 1990 pukul 8.40 WIB, anak bungsu almarhumah Zakia, Herman yang baru berumur 10 tahun, dikejutkan oleh kehadiran ibunya yang sudah 3 bulan meninggal. Saat itu Herman sedang menonton TV di ruang depan rumahnya di tebing giling, Oganilir, Sumatera Selatan. Di saat asyik menonton televisi, Herman melihat kemunculan ibunya yang tiba-tiba dan mematikan TV yang sedang dia tonton. Di luar kesadaran bahwa ibunya sudah meninggal, Herman berteriak kepada ibunya, "Mama, jangan matikan televisi, aku lagi nonton nih." Pekik Herman polos. Dalam hitungan detik, ibunya yang menggunakan baju kebaya hitam yang biasa dikenakan di saat masih hidup itu menghilang entah kemana. Ayahnya yang baru saja usai ambil wudu untuk sembahyang maghrib kaget mendengar Herman memanggil mamanya. "Kamu barusan kenapa, Her? Kamu memanggil mama dan meminta mama tidak mematikan TV?" tanya Herman. Setelah dijawab iya oleh Herman, kagetlah si ayah. Sebab Herman benar-benar melihat ibunya yang sudah meninggal datang lagi dan mematikan TV. Ibu memakai baju kebaya warna hitam dan sarung warna coklat yang biasa dipakainya semasa hidup, cerita Herman. Mulanya Ardan, ayah Herman, mengira anaknya mengigau atau si bungsu sedang berhalusinasi karena sedang merindukan ibunya. Tapi habis sholat maghrib, Ardan dikejutkan lagi oleh kelebat hitam di ruang sembahyang. Setelah diperhatikannya dengan seksama, kelebat itu ternyata sosok Zakia, almarhumah istrinya yang telah memberinya 3 anak. "Oh Tuhan, bukankah itu Zakia?" ucap Ardan dalam hatinya. Ardan segera berlari ke ruang belakang di mana istrinya itu melesat. Sesampainya di lorong menuju dapur, Ardan melihat telak wajah istrinya yang tegak menghadap ke arahnya dengan wajah pucat berbola mata warna putih semuanya. Zakia memakai kebaya warna hitam dan sarung coklat kesukaannya ketika masih hidup. "Zakaya, kamukah itu?" ditanya Ardan. Karena sudah menjadi hantu, Zakia tidak menjawab sepatah kata pun. Dalam hitungan detik setelah ditanya, sosok Zakia pun menghilang keluar jendela yang belum terkunci. Zakia, kemana kamu?" Ibu Ardan makin penasaran. Sejak malam itu, Ardan menjadi gelisah. Matanya tak dapat dipejamkan dan Ardan sama sekali tak dapat tidur. Jantungnya mulai goyah dan batinnya pun resah. Perasaan pun tiba-tiba menjadi gamang. Pikirannya jauh menerawang ke sosok istri yang sangat dicintainya itu. Juga pada kenangan indah saat terakhir kali dia berdua dengan istrinya di sungai. Masih dengan speedboat. Batin Ardan, mana mungkin Zakia yang sudah mati bisa hidup kembali dan menjadi hantu seperti itu. Sebelum pertanyaan itu terjawab olehnya sendiri, Ardan tersentak oleh jeritan Nyonya Hamid, tetangga sebelah selatan rumahnya. Ardan segera beranjak keluar rumah dan bertanya pada Nyonya Hamid. "Nyonya!" Hamid tersungkur di lantai bawah rumahnya dan seperti orang trans kesurupan. "Kenapa, Bu?" ditanya Ardan gelagapan. Karena masih trans, Nyonya Hamid tidak dapat menjawab pertanyaan Ardan. Tapi mata istri Hamid itu melotot ke arah Ardan seperti mau marah. Setelah minum air putih yang dibaca-bacai oleh Hamid, suaminya, ibu muda itu pun akhirnya sadar. Dalam sadarnya, dia bercerita bahwa baru saja dia dicekik oleh Zakia, almarhumah yang sudah 3 bulan lalu dikubur. Istri bapak hidup lagi dan dengan jelas saya lihat wajahnya. Tapi bola matanya semuanya putih dan giginya bertaring 2. Ungkap Nyonya Hamid datar. Hamid terperanjat mendengar cerita istrinya itu. Sedang Ardan hanya diam dan tertunduk, tak bisa membantah lagi. Sebab dia dan anaknya Herman baru saja melihat Zakia di rumahnya. Ardan meminta pada keluarga Hamid agar tidak menyebarkan cerita itu keluar. Ardan mengaku sangat malu dan terpukul sekali bila banyak orang tahu bahwa Zakia menjadi